Salam sejahtera bagi nama saya dan kita angkatan baru ya dengan NIM 50. Tapi di depan ini saya akan pribadi saya lulus NR sistem apa ini? Saya akan saya menggunakan Python SQL setelah perbandingan antara konspirasi trading. Berikut saya akan dan bersihkan kode hubungan bahwa pertama saya mengenai perbedaan mendasar antara metode sinkron dan asinkron. Itu dalam metode sinkron atau blocking juga dijalankan secara berurutan. Hal utamanya adalah siklus menjadi analog atau mundur saat proses selesai. Tugas lain terpaksa mengantre. Kemudian metode sinkron, di mana tugas ini menciptakan ke dalam sebuah event loop. Jadi sebenarnya itu tetap bebas bekerja saat ada aplikasi atau uh, input atau output yang berjalan. Jadi memungkinkan berbagai tugas untuk berjalan secara bersamaan. Ya, uh, bagaimana cara kerjanya di mekanisme? Ya, gak ada di selanjutnya. Kalau nggak cantik queen. Di kode kasih Olga kapan ya Wen-nya ada pakai gini. Kebetulan gini dikasih. Ini dua-dua punya enggak satu Olga. Pas. Serius. Layak kawin. Teacher. Olga apa? Teacher. Aku nge-recordnya, Wak. Yes. Terima lo aku. Kayak aku juga. Ya, itu makan. Tapi tunggu satu dulu. Tunggu satu dulu aku baru foto dulu. Oke. Nanti kita tengok ke bawah. Iya. Iya. Mas guys. Ya, tengok dia tiba-tiba. Apa bisa ada foto? Waduh. Bye bye bye. Bye. Kemudian untuk nama lapisan layar tersebut dapat kita lihat pada quote berikut. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama itu penjadwalan. Jadi kemudian itu didaftarkan ke dalam loop. Kemudian polling yaitu untuk mengecek tugas mana yang sudah siap dieksekusi, kemudian tugas dijalankan sampai bertemu kata kunci. Kemudian suspend atau yelp, yaitu saat wait, kontrol dilepaskan kembali ke loop supaya tugas lain bisa berjalan. IRO selesai, kemudian setelah proses input outputnya rampung, callback dipanggil dan tugas dijalankan. Dan yang terakhir yang karena mengikuti siklus, loop berjalan terus sampai seluruh tugasnya itu selesai. Nah, untuk struktur simulasi dan implementasi kodenya, saya buatkan dalam 4 skenario utama, yaitu yang pertama blocking versus non-blocking, yaitu membandingkan time dan sleep dan asynchronous sleep. Jadi hasilnya itu signifikan menjadi 3 tugas sinkron memakan 6 detik, sementara asinkronnya itu hanya 3 detik. Dan kedua ada pipeline paralel, di mana ini mengambil data dari DB, API, dan file secara bersamaan menggunakan asynchronous getter memangkas waktu dari 9 detik menjadi hanya 4 detik saja. Kemudian yang ketiga ada event loop multitask, menjalankan 5 jenis tugas berbeda yaitu web, komputasi, I/O secara concurrent. Dan keempat ada pengukuran, di mana ini menggunakan time word counter untuk membuktikan speed up yang diraih. Nah, untuk melihat peningkatan performa yang nyata, ini berikut saya jalankan.
Nah, jadi setelah kita lihat dijalankan, dapat kita lihat bahwa demo dasar itu berjalan 2 kali lebih cepat. Kemudian sistem backend berjalan 2,25 kali lebih cepat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa Evalup itu terbukti efektif dalam menyelesaikan tugas paralel tanpa waktu. Ini juga merupakan bentuk kompetitif multitasking, di mana core-nya itu secara sukarela melepas CPU saat mengganggu IO, sehingga menghindari race condition yang sering terjadi pada training. Namun perlu kita ketahui bahwa metode ini pada untuk IO konteks seperti jaringan dan database, bukan untuk tugas yang sangat sensitif di CPU. Demikian presentasi saya mengenai sistem terdistribusi dan paralel menggunakan metode Pascal. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.